Ketum PSSI Erick Thohir mengomentari soal penjualan tiket Argentina versus Indonesia yang katanya mahal tapi ternyata ludes cuma dalam waktu 15 menit saja. Dan ini pun sekaligus menjawab banyaknya kritikan negatif soal mahalnya harga tiket. Ya, banyak banget yang bilang jika harga tiket ini tuh kemahalan untuk sekelas masyarakat Indonesia. Full booked dalam 15 menit saja, khusus untuk penjualan nasabah BRI. Terima kasih antusiasnya Sobat Garuda, tulis Erick Thohir dan PSSI. Tapi tetap saja masih banyak yang nyinyir, yang bilang, ah itu kan yang beli orang kaya semua, nasabah BRI. Jangan-jangan itu Erick Thohir yang borong terus dibagiin buat nasabah BRI, kan BUMN. Nah, kita akan lihat nih, apakah penjualan tiket utama untuk umum akan secepat itu habisnya atau justru malah melehoi. Tapi Eto yakin jika tiket sisa untuk umum pun dipastikan tak akan jauh berbeda tingkat kecepatan penjualannya seperti tiket khusus nasabah BRI. Laga Argentina versus Indonesia sendiri kabarnya resmi akan disiarkan di RCTI. RCTI mengalahkan Indosiar, Antv, dan Net TV. Mungkin kemarin ada yang nanya nih, kok siaran timnas ini berubah-ubah sih stasiun TV yang nyarin? Emang stasiun TV mana sih yang jadi sponsor utama timnas? Kan udah dijelasin sama Eto, di Indonesia khususnya PSSI ini belum menentukan siapa jadi TV penyiar utama, karena setiap siaran timnas ini katanya harus ditunjuk satu TV aja yang nyarin. Tapi ini nggak bisa, di Indonesia ini belum bisa. Pasalnya PSSI ini masih nyari sponsor buat pegangan dana timnas. Jadi ya buat stasiun TV siapapun yang mau daftarkan diri jadi penyiar timnas, ya PSSI ambil. Kan yang penting PSSI dapat pemasukan dari stasiun TV dulu. Soalnya kan kita sama-sama tahu nih, PSSI sebelum dipegang Eto saldo keuangannya itu nol, alias PSSI ini nggak punya duit sama sekali. Jadi PSSI ini ngumpulin duit dulu, baru deh nantinya dibentuk atau disusunlah stasiun TV mana yang akan jadi broadcast khusus timnas. Lalu bagaimana dengan liga? Netizen sih banyak yang minta gini nih, liga ini tuh disiarkannya di satu stasiun TV khusus yang cuma nyarin liga, jadi nggak perlu nyari stasiun TV tiap musimnya. Ini buat kami nggak mungkin cuy. Kenapa demikian? Yang pertama soal hak siar. Kalau liga disiarkan di TV khusus untuk liga, contoh nih PSSI bikin stasiun TV tapi untuk nyiarin liga doang dan timnas. Nah terus PSSI nya dapat duit dari mana? Kan stasiun TV yang ditunjuk jadi broadcast itu kan bayar sama PSSI dong. Makanya kalau soal stasiun TV ini di liga ya kemungkinan tetap ya ditunjuk itu swasta karena ada income untuk PSSI di situ. Di Liga Inggris aja ada 2 stasiun TV yang nyarin Liga Inggris, yakni Sky Sport dan BT Sport. Yang kedua soal kegiatan di stasiun TV. Nah kalau dibikinkan satu stasiun TV yang khusus nyarin liga aja, lah terus kalau liganya berhenti atau jeda, ini stasiun TV nyarin apa? Sementara dalam stasiun TV itu kan banyak karyawannya, yang mereka mau siapa yang gaji kalau nggak ada tayangan. Jadi tetap ya di kompetisi manapun di belahan dunia ya, soal broadcast ini tuh tetap dipegang oleh pihak swasta. Tujuannya adalah hak komersil gitu. Nah makanya ini akan diubah sama Erick Thohir agar tiap musimnya itu hampir semua klub ini kabarnya akan mendapatkan hampir jatah yang sama untuk penayangannya. Cuman ini agak ribet ya. Kalau cuma satu TV yang nyarin, nggak mungkin bisa dalam satu hari itu menyiarkan 2-3 laga secara bersamaan. Ya pasti ada kerjasamanya lah. Makanya udah tahu kan ribet banget ngurusin PSSI itu, apalagi kalau nggak dibantu sama operator yang handal. Di Liga Inggris aja nih ya, itu semuanya dipegang sama operatornya nih Premier League. Jadi Federasi Inggris tuh FA ini nggak mau ikut campur, dan juga ya masa bodoh lah soal itu mah. Tapi tetap FA Inggris ini yang memegang kendali dari Premier League. Soalnya kalau di Liga Inggris itu sahamnya Premier League ini atau operator liga ini lebih besar dipegang oleh FA. Kalau di Indonesia kan kebalik, PSSI cuma punya 1%. Tapi ya semoga aja lah semua pembenahan-pembenahan di sepak bola kita ini akan segera terrealisasi. Ya meskipun nggak bisa nyampe 100%, minimal ada perubahan lah.
Ya semoga aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, selain berita yang udah kami sampaikan di awal segmen tadi, tentunya kita juga masih memiliki beberapa berita lainnya dari Liga 1, dari Liga 2, dan tentu saja dari transfer. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bedah satu-satu di channel ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut dan kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup simpel, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Ini ada yang minta kami untuk sedikit bahas soal ini nih, yakni soal postingan di salah satu akun Instagram yang memposting 5 klub terkaya di ASEAN 2023. Sebenarnya akun ini tuh cuma repost alias post ulang ya. Postingan sebenarnya itu ada di akun Tiento Indonesia. Nah, yang jadi polemik di postingan ini tuh banyak yang protes. Masa Persib jadi salah satu tim terkaya ASEAN, sementara tim Bali, Persija yang ditransfermarkt itu lebih kaya dari Persib nggak masuk? Lalu para komentar ini pun menanyakan sumbernya dari mana. Lalu ada juga yang bilang, dasarnya aja adminnya ini orang Bandung, jadi ngegede-gedein Persib, dan berbagai komentar-komentar lainnya. Sebenarnya kami agak males ya kalau bahas yang beginian. Soalnya kalau bicara tentang kekayaan klub itu nggak ada yang tahu. Bahkan FIFA aja nih itu cuma taunya tuh bukan aset kekayaan klub secara menyeluruh, tapi di catatan FIFA itu hanyalah pemasukan dan pengeluaran klub saja, atau istilahnya FIFA Club Tax, Salary and Income. Jadi ya wajar kalau nggak ada satupun situs resmi yang secara rinci beberkan jumlah kekayaan sebuah klub. Udah ngerti dong? Maksudnya gini nih, dengan nggak adanya sumber resmi yang mencatat seluruh detail kekayaan sebuah klub, maka siapapun ya bisa aja membuat opini bahwa klub anu atau klub anulah yang paling kaya. Padahal ya nggak ada yang tahu pasti klub mana yang paling kaya. Emang orang bisa tahu jumlah kekayaan seseorang? Kan enggak. Jadi ya udah, nggak usah diperdebatkan kalau yang ginian mah. Nggak usah ada saling hujat, nggak usah saling komentar seperti ini. Masa klub terkaya nggak punya training ground? Masa klub terkaya nggak lolos lisensi AFC? Masa klub terkaya anulah itulah? Nggak usah pada ribut, nggak usah pada saling hujat. Kami beri sedikit informasi ya, nggak usah terpancing dengan yang ada di Transfermarkt ya. Yang ada di Transfermarkt itu bukan total kekayaan klub, tapi market value. Udah tahu dong arti market value? Market value kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya nilai pasar alias nilai jual berdasarkan besarnya nilai pasar dari para pemain yang dimiliki klub tersebut. Contoh, di Transfermarkt itu Rans Nusantara FC ada di urutan paling bawah. Tapi klub Rans kalau aja nih mampu mendatangkan Messi, CR7, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan bintang-bintang dunia lainnya ke Rans, maka peringkat Rans pun akan langsung naik dan bisa aja berada di papan atas. Karena yang dicatat oleh Transfermarkt ini tuh bukan total kekayaan pemilik klubnya, tapi harga pemain-pemain yang direkrut oleh klub tersebut. Udah ngerti dong sekarang? Jadi pendapat kami kalau soal ini ya udah sih, ngapain diributin juga. Mau klub itu disebut klub kaya raya kek, mau klub itu disebut klub mediocre kek,
Mau klub itu disebut klub miskin kek, tapi yang penting kan prestasi dan gak ada masalah keuangan, terutama soal gaji pemain. Gak pernah nunggak gaji, gak pernah ada masalah dengan pembayaran gaji dan segala macam sponsor dan lain-lain. Prestasi pun mengkilat, klub pun maju, gitu kan? Gitu aja kok repot. Persebaya Surabaya jadi tim pertama yang memprotes jadwal Liga 1 musim depan, terutama soal jam kick-off. Menurut manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri, LIB ini sudah ingkar janji. LIB pernah berjanji gak akan ada lagi Liga 1 ini yang main jam malam atau digelarnya malam. Tapi ternyata masih ada yang digelar pukul 19 dan pukul 20.30. Padahal dulu para bonek udah demo nih, minta jadwal Persebaya ini nggak ada yang main malam lantaran dikhawatirkan akan terjadi lagi kerusuhan, apalagi kondisi di sekitaran Jawa Timur ini belum kondusif sepenuhnya. Menurut Yahya Al-Kathiri, meskipun di jadwal itu tertulis jam 19, tapi kenyataannya kick off-nya itu biasanya jam 19.30 atau bahkan bisa saja jam 20.00. Pihak Persebaya meminta pada PSSI untuk meninjau kembali jadwal ini dan berharap jadwal ini diubah. Tapi yo nek njaluk main awan terus yo ra iso Thomas. Yo mosok Persebaya njaluk jam 6:30 terus maine. Tapi kalau jam 6:30 wes kick off, ya saya setuju. Gimana sob komentarnya? Persib Bandung lakoni latihan perdana pada Senin 5 Juni 2023. Dalam latihan perdana di Stadion Sidolik ini, Persib sudah dipimpin seluruh staf pelatih, termasuk Bang Bes. Tapi ada beberapa yang jadi sorotan para bobotoh. Yang pertama, jersey latihan baru Persib. Jersey ini tuh mirip dengan jersey away Persib di musim 2021-2022. Cuma bedanya corak di lengannya itu ya. Dan ini pun ada yang bilang jelek, ada yang bilang tambah bagus. Ya, itu sih selera masing-masing ya. Yang kedua, soal pemain absen. Selain Tyran yang masih terganjal kitas, ada juga DDS yang masih nyari tiket dari Brazil ke Indonesia. Selebihnya hampir seluruh pemain Persib hadir, termasuk 4 penggawa timnas, kecuali Imadi Wirawan yang masih ikut kursus kepelatihan di Jakarta. Dan juga Rekri Hayu dan Fresh Butuan yang masih terganjal izin dari kesatuannya di TNI. Yang ketiga, wajah baru. Selain Edo, Rian, dan Putu serta Bang Bes, ada satu wajah baru yang ikut latihan kali ini, yakni kiper Seva Sanggasi. Ia adalah kiper Persib U20 yang diorbitkan ke tim senior. Nah, dalam latihan selanjutnya kemungkinan akan ada yang datang, akan ada yang pergi. Untuk yang datang, selain 2 pemain asing ini Tyran dan DDS, akan ada 1 pemain asing baru. Nah lo, siapa tuh? Tenang, udah ada lagi proses administrasi kabarnya. Selain itu Persib pun fix ditinggalkan 8 pemainnya. 8 pemain ini adalah 4 orang ke timnas senior, ini Klok, Irianto, Kambuaya, dan Edo. 3 pemain ke timnas U20 yang Robi, Kakang, dan Freds, serta Daisuke Sato yang pulang membela timnas Filipina. Tapi satu hal yang pasti ya, menurut Luis Milla sih di laga perdana ke-8 pemain ini tuh bisa pulang ke Persib. Tapi setelah itu kemungkinan akan absen cukup lama lantaran timnas senior U23 akan lakukan TC di Jerman dan Jepang untuk persiapan Piala Asia 2023. Persija Jakarta melepas 3 pemain mudanya dengan status pinjaman, yakni Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana yang kabarnya akan dipinjamkan ke Arema FC, serta Frankie Misa yang kabarnya akan dipinjamkan ke PSS Sleman. Terus pemain asingnya gimana nih? Kok belum ada yang diumumkan lagi sih? Apakah Dol akan pakai pemain asing dari Jerman atau Eropa lagi nih? Ya nggak tahu kalau soal itu kan urusannya Thomas Doll. Tapi kalau berkaca pada musim lalu di mana Thomas Doll ini harusnya udah tahu dong keluhan para pemain Eropa jika main di Indo, yakni cuaca. Hanno, Behren, dan Kermencik aja ampun-ampunan main di Indo yang lembab kayak gini.
sehingga bikin kemampuan dopamin ini pun gak maksimal dan sering cedera. Jadi ya bisa aja Dol ini rekrut pemain yang udah terbiasa dengan cuaca di Indonesia, atau paling tidak ya pemain yang negaranya memiliki iklim hampir serupa dengan Indo. Ini baru perkiraan lo ya. Tapi info terakhir yang kami dapat, 4 pemain asing Persija udah tinggal diumumkan loh, yang artinya Persija udah dapatkan 4 pemain asingnya. Ya mark itu aja. Rans Nusantara FC kabarnya tengah nego nih dengan 2 pemain Bali United, yakni Leonard Tupamau dan Ardi Idrus. Ardi yang awalnya dirumorkan akan ke Dewa United kabarnya gagal tes nih di Dewa United, dan posisi Ardi kemungkinan diambil alih oleh Altabalah. Selain itu ada nama Saldi Amiruddin, ex pemain PSM yang main di Bekasi City FC, kabarnya pun tengah negosiasi dengan Rans Nusantara FC. Jadi wajar ya kalau Rans ini tuh dicemooh, khususnya oleh para supporternya sendiri. Katanya tim Sultan, tapi kok rekrutannya nggak ada yang wah sih. Inilah yang kami sering bilang, sebuah tim itu bukan cuma dilihat dari kaya atau enggaknya, tapi juga dilihat nama besar dan kegigihan tim rekrutmen. Raffi Ahmad dan Rudy Salim kurang kaya apa? Pemain label bintang manapun bisa didapatkan, tapi balik lagi pemainnya mau apa enggak. Bukan soal gaji aja, tapi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor nama besar klub. Seorang pemain akan double energinya jika main di klub besar, sebab ada tensi di sana. Paham ya? Dari Liga 2, tim Liga 2 PSIM Jogja dikabarkan akan memborong pemain sekaligus nih. Udah disiapin, tinggal diumumkan saja sih, seperti Haryono dari Bali United, Wahyu Trinugroho dari PSS Semarang, Hendra Wijaya dari Bekasi City FC, Dias Angga dari Dewa United, dan juga Lerby Eliandri dari Bali United. Wah, udah mulai ramai ya tim Liga 2 ya. Sementara untuk legion asing, jika disetujui ada legion asing, nama mantan pemain PSM Makassar asal Finlandia, Eero Makanen pun kabarnya paling santer masuk dalam radar PSIM Jogja. Mantan pelatih Bayangkara FC Widodo Ceputro kabarnya resmi akan melatih tim Liga 2 Gresik United. Selain itu, Gresik United pun kabarnya resmi ajukan pinjaman pada sejumlah klub di Liga 1 seperti Arema, Persija, dan Persebaya. Pada Arema, Gresik United ingin meminjam Kushedia Haryudo. Di Persija, Gresik United ingin meminjam Hairul Buamona. Sementara di Persebaya, Gresik United ingin meminjam Januar Eka. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kita di segmen kali ini. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang perkembangannya sepak bola Indonesia, khususnya Liga 1, Timnas, dan Liga 2-nya. Soalnya Liga akan segera bergulir nih, dan tentu saja akan lebih banyak intrik-intrik yang terjadi. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.